Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penny. Saya dari kelas Manajemen B. Baiklah, saya di sini menjawab pertanyaan Makul Aswaja UAS. 1. Apa yang Anda ketahui dengan aliran Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Wahabi, Ikhwanul Muslimin? 2. Coba Anda jelaskan apa saja poin penting dari akidah Aswaja. 3. Jelaskan apa yang Anda ketahui dengan Aswaja. 4. Siapa saja tokoh penting dalam fikih Aswaja dan jelaskan riwayat singkatnya. 5. Bagaimana menurut pendapat Anda dengan banyaknya aliran di dalam Islam? Baiklah, saya di sini akan menjawab satu persatu pertanyaan dari Bapak Rosadi SAG MSI. A. Syiah berasal dari kata bahasa Arab Syiah. Bentuk dari kata ini adalah Syi'i. Syiah adalah bentuk pendek dari kalimat bersejarah Syiah. Syiah menurut etimologi bahasa Arab Syiah Arab bermakna setiap kaum yang berkumpul di atas suatu perkara. Adapun menurut terminologi syariat bermakna mereka yang mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib sangat utama di antara para sahabat dan lebih berhak untuk memegang tampuk kepemimpinan kaum muslimin, demikian pula anak cucu sepeninggalan beliau. B. Kata Khawarij dalam terminologi ilmu kalam adalah suatu sekte kelompok aliran pengikut Ali bin Abi Thalib yang kemudian keluar dan meninggalkan barisan karena ketidaksepakatan terhadap keputusan Ali yang menerima arbitrase tahkim dalam perang Siffin pada tahun 648 Masehi dengan kelompok Muawiyah bin Abu Sufyan. C. Mu'tazilah adalah salah satu kelompok aliran teologi dalam Islam yang dapat dikelompokkan sebagai kaum rasionalis Islam. Sedangkan arti dari teologi itu sendiri adalah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ketuhanan. D. Wahabi adalah aliran dalam Islam yang ditunjukkan kepada pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab karena paham Muhammad bin Abdul Wahhab dianggap bertentangan dengan mayoritas ulama dan pengikutnya selalu membuat resah masyarakat di mana-mana. E. Ikhwanul Muslimin merupakan sebuah organisasi dalam Islam berlandaskan ajaran Islam. Dalam perpolitikan di berbagai negara, Ikhwanul Muslimin ikut serta dalam proses demokrasi sebagai sarana perjuangan, bukan tujuan, sebagaimana kelompok-kelompok lain yang mengakui demokrasi. 2. Keseimbangan dalam penggunaan dalil dan akli. Memurnikan akidah dalam pengaruh luar, tidak menggampang nilai salah atau menjatuhkan vonis syirik bid'ah apalagi fakir. Akidah merupakan persoalan esensi dalam agama Islam. Membahas akidah tidak bisa dipisahkan dari persoalan keyakinan. Hal yang paling utama dibahas dalam kepercayaan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW. Umat Islam harus mencintainya. Untuk mencintai Allah dan Nabi Muhammad harus tahu sifat-sifatnya. 2. 3. Ahlussunnah wal Jamaah Aswaja adalah salah satu aliran pemahaman teologis akidah Islam. Selain Aswaja, ada paham-paham teologi arti seperti Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, dan Syiah. Pemahaman teologi Aswaja ini diyakinkan sebagai besar umat Islam kepada pemahaman yang benar-benar telah terjadi kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Kemudian secara turun-temurun, paham Aswaja diajarkan kepada generasi berikutnya, tabi'in, dan selanjutnya diteruskan oleh generasi-generasi berikutnya.
sehingga sampailah kepada kita. Hal ini tentu kita dapat membuktikan melalui kajian-kajian yang keagamaan. 4. Imam Abu Hanafiyah, beliau rahimahullah bernama An-Nu'man bin Sabit bin Zawatan At-Taimi Al-Kufi, lahir pada tahun 80 Hijriah di Kufah pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan dan wafat pada tahun 150 Hijriah dalam usia 70 tahun dengan meninggalnya seorang putra bernama Hammad. Maliki Imam Malik 795 Masehi 93-170 Hijriah, merupakan ulama ahli fikih dan hadis. Beliau lahir dari keluarga pecinta ilmu hadis, atsar dan fatwa para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ayahnya Anas, salah satu periwayat hadis. Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 Hijriah di Gaza, bertepatan dengan tahun Imam Abu Hanafiyah meninggal dunia. Kendati beliau mampu memperoleh ilmu dan kedudukan yang tinggi, beliau adalah seorang ulama yang hidup dengan asuhan sang ibu saja, sebab ayah beliau wafat saat Imam masih beliau. Ahmad bin Hanbal, bahasa Arab, lahir 20 Rabiul Awal 160 Hijriah, 27 November 780. Wafat 12 Rabiul Awal 241 Hijriah, 4 Agustus 855. Adalah seorang ahli hadis dan teologi Islam. Ia lahir di saat ini bernama Mari di Turkismen, utara Pakistan, dan utara Iran di kota Baghdad, Irak. 5. Pendapat saya senang karena agama Islam itu agama saya dan bertoleransi. Agama Islam itu mengajarkan kepada umatnya untuk menuju ke jalan yang benar. Bahkan Islam menurunkan kitab suci yang telah kita bacakan dalam setiap hari-hari. Contohnya kayak Al-Quran. Intinya dia mengajarkan kita untuk yang mana salah, yang mana benar. Pada agama Islam itu terdapat surat-surat yang pendek maupun yang panjang, tapi dia itu indah dibaca. Dalam agama Islam semuanya mengatur perbuatan kita untuk menuju di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh hidup kita kita nggak tahu, hidup dan mati kita udah diatur di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama Islam itu tidak mengajarkan kita berkelahi, tetapi mengajarkan kita berdamai. Mungkin ada orang yang menganggap pada masa Islam itu biasa saja, tetapi padahal agama Islam itu sangat ketat. Dan kebanyakan orang menyepelekan tentang Islam. Kita sebagai yang beragama Islam tidak boleh berkhianat kepada Sang Pencipta. Sekian, itu saja jawaban dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.